tetap optimis. Ini bukanlah akhir dari perjalanan Pi Network, tetapi ini adalah awal dari perjalanan Pi Network. Barang siapa kalian mempunyai koin Pi Network, bersyukurlah ya, karena pasar bursa menganggap koin Pi Network ini sebagai barang yang memang harus dibeli dengan murah. Tetapi kalau toh keyakinan pioner ya bahwa koin Pi Network itu sebuah harga yang dipatok harus mahal, ya tentunya itu tergantung daripada para pioner atau para penambang, teman-teman semua. Dan di sini ada informasi terbaru dari pihak Kortim ya. Jadi Mimin sekali lagi berpesan untuk kalian semua ya, jika kalian ingin menjual koin kalian di bursa, itu akan menambah kekecewaan kalian nanti ya. Sekalian sudah nambang bertahun-tahun hanya mendapatkan sedikit daripada koin Pi Network ya, seperti saya pribadi ini ya. Mimin pribadi ada menyebutkan sedikit koin Pi Network, dan ketika saya jual di harga dengan harga yang murah, tentunya 6 tahun sudah lama waktunya. Ketika sudah open network kita jual dengan harga yang murah, tapi ini akan menjadi 2 kali double kekecewaan. Nah itu teman-teman yang harus kita ingat-ingat ya, karena koin Pi Network ini nanti akan langka, sesuai dengan yang sekarang ini adalah 0,03 ya. Semakin sedikit koin yang dapat kita gunakan ya untuk arah kedepannya ya. Ini sebagai sebuah gambaran saja untuk pengingat teman-teman semua, jangan sampai mempergunakan koin Pi Network ini dengan berhambur-hamburan ya, menjual dengan harga yang murah. Dipastikan kalian akan menyesal ya. Tinggal kalian dengerin saja informasi ini dari Kortim, dan kalian nanti buktikan ya ke depannya apakah saya berbicara bohong, teman-teman semua ya. Nanti kita buktikan saja. Nggak butuh waktu lama, koin Pi Network ini nanti akan mahal. Tetapi ya berhubung nanti utilitasnya ini belum terbentuk ya, makanya untuk koin Pi Network di pasar bursa ini untuk harganya juga masih dipermainkan oleh paus ya, oleh para trader. Jadi untuk teman-teman semua jangan mengacu pada harga di bursa ya, tapi mengacu pada keyakinan komunitas, yaitu setelah utilitas atau 100 aplikasi terbuka itu akan tentunya membalikkan keadaan yang nantinya koin Pi Network itu tidak bernilai ya. 28.000, $2, $3 itu kan termasuknya kurang apalah ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, teman-teman semua ya. Di sini ada informasi terbaru dari Kortim di sini tentang KYC, teman-teman semua ya. Pentingnya untuk kita melakukan migrasi KYC diperpanjang hingga 14 Maret. Nah 14 Maret itu apa sih tujuan Kortim? Tentunya ya bagi teman-teman yang sudah mengundang referral ya, atau mempunyai referral atau mempunyai pengikut, itu bisa menerima bonus ya. Kemungkinan besar ini adalah pembagian, kalau tidak salah itu migrasi juga bisa jadi ya, migrasi kedua, teman-teman semua ya. Oke, batas waktu migrasi KYC dan mainnet untuk masa tenggang telah diperpanjang untuk terakhir kalinya hingga pukul 8 pagi UTC pada tanggal 14 Maret 2025, yang memberikan waktu dan kesempatan tambahan setelah open network bagi pioner sejati untuk memverifikasi saldo mereka dan bermigrasi ke mainnet. Perpanjangan ini khususnya membantu pioner yang baru saja kembali ya, di sini diterangkan ya. Perpanjangan ini khususnya membantu pioner yang baru saja kembali dan ingin terlibat kembali dengan jaringan sekarang karena open network sudah aktif. Jadi Kortim itu kalau bahasa baiknya itu ya, masih memberikan kesempatan welas asih orang-orang terdahulu yang nambang itu di awal dari 2019 akhirnya tumbang, akhirnya tidak menambang, akhirnya mungkin putus di tengah jalan, ingin kembali ya untuk memanen koin yang mereka dapatkan hasil menambang. Itu masih diberi kesempatan oleh Kortim, masih diberi ampun oleh Kortim, masih disayangi oleh Kortim, karena para pioner dari start awal itu dialah orang yang memperjuangkan proyek Pi Network ini hingga saat ini. Jadi Kortim itu sebenarnya baik ya, menurut saya pribadi ya, baik sekali ya. Jadi orang-orang yang dulu pernah menambang, intinya orang-orang yang dulu pernah menambang dan tidak percaya dengan proyek Pi Network dan akhirnya memilih untuk tidak menambang dan
memilih untuk mencopot aplikasi penambangan. Nah, di sini masih dikasih kesempatan oleh Kortim. Jadi kalau yang masih punya rasa malu tentunya tidak mau lah ya. Tentunya kalau yang masih mempunyai rasa malu atau mungkin yang mengolok-olok atau menghina itu sebenarnya tidak harus menambang lagi atau menikmati hasil ya. Di sini ditegaskan jelas ya. Pada 14 Maret 2025 itu adalah masa aktif ya terakhir ya. Dijelaskan batas waktu migrasi KYC dan mainnet untuk masa tenggang telah diperpanjang untuk terakhir kalinya. Jadi tidak ada KYC nantinya ya ke belakangnya ya. Ini untuk memberi kesempatan untuk pioner yang sejauh ini menambang dan akhirnya putus di tengah jalan ya pada 8 pagi UTC dan 14 Maret ya, yang memberi waktu dan kesempatan tambahan setelah Open Network bagi pioner sejati. Nah, di sini pioner sejati untuk memverifikasi saldo mereka dan bermigrasi ke mainnet. Jadi untuk yang suka dulu ngebully, dulu nyemooh, nggak nambang ya, masih mengikuti projectnya, nyinyir, itu harus sadar diri ya teman-teman semua ya. Nicholas Kokalis masih jauh ini masih baik. Di sini perpanjangan ini khususnya membantu pioner yang baru saja kembali dan ingin terlibat kembali dengan jaringan. Sekarang karena Open Network sudah aktif menegakkan tujuan inti PAI, yaitu inklusivitas dan keadilan. Kirimkan aplikasi KYC Anda dan lengkapi daftar perisa mainnet Anda sebelum pukul 8 pagi UTC pada 14 Maret 2025 untuk menghindari pembatalan. Ya, di sini jelas ya informasi dari Kortim ini. Karena apa teman-teman semua ya? Karena ini migrasi pertama sudah sangat lama. Untuk migrasi kedua kemungkinan terakhir itu 14 Maret itu kemungkinan ada pembagian bonus ya. Di sini ya pembagian bonus untuk mimpi pribadi ya yang sudah bermigrasi itu sekitar 241, dan ini yang dapat dipindahkan, dan 120 ini 1200 ini yang belum atau tidak terverifikasi karena masalah referral saya yang tidak menyelesaikan proses KYC atau tidak menambang, teman-teman semua yang tidak menambang. Nah, di sini saldo yang belum diverifikasi ya saldo yang belum diverifikasi ini nanti sekitar berapa ya? Sekitar 1000-an lah ya, 1000-an. Ya, yang di sini saldo yang belum diverifikasi sekitar 1200-an ya. Semakin banyak orang di bawah ini yang lolos KYC ya, semakin banyak saldo Anda yang belum terverifikasi dapat ditransfer ke mainnet. Jadi ini nanti setelah 14 Maret ya kemungkinan nanti akan ada pembagian bonus yang migrasi kedua dan lain sebagainya. Oke, informasi lainnya ya terbaru dari Kortim di sini juga menginformasikan tentang update terbaru dari Kortim. Ya, alhamdulillah ya sekarang untuk Kortim, untuk PAI Network ya, pengikutnya atau followernya di X juga nggak mau kalah ya. Dan informasi lainnya juga itu bahwasanya Bitcoin ya memang investor-investor Bitcoin itu pada mengambil asetnya dan mentradingkan di koin PAI Network. Jadi untuk teman-teman semua jangan mengacu pada harga koin PAI Network yang sekarang ada di pasar bursa ya. Kalau kalian mengacu pada harga koin PAI Network yang sekarang ada di pasar bursa, tentunya kalian tidak akan males untuk menambang ya, karena harganya cuma $2, $3, mungkin naik hingga $100 itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tapi percayalah, Kortim sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tentunya untuk pioner ya, untuk pioner sejati. Oke, update terbaru dari Kortim menginformasikan pada 3 Maret 2024 teman-teman semua, menyelesaikan daftar perisa mainnet Anda sangat penting untuk bermigrasi ke mainnet dengan perpanjangan masa tenggang dan peluncuran Open Network baru-baru ini. Pastikan untuk menyelesaikan daftar perisa mainnet sesegera mungkin ya. Ini pokoknya ada informasi terbaru tentang pentingnya untuk kita bermigrasi teman-teman ya, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak bakalan kita bisa menikmati hasil yang selama ini kita tambang ya. Tentunya kita harus pegang koin kita, jangan sembarangan untuk menggunakan atau melakukan trading di pasar bursa teman-teman semua. Oke, informasi terbaru dari Twitter batas waktu migrasi KYC ini juga yang disampaikan ya di aplikasi penambangan. Nah, kita bisa menggambarkan teman-teman semua
Oke, kita bisa menggambarkan di sini teman-teman semua ya. Jadi beberapa transaksi atau volume perdagangan itu sudah Bitcoin sudah di peringkat nomor 2 ya. Bitcoin sudah di peringkat nomor 2. Dalam hal ini volume transaksi atau minat sentimen pasar antara penjual dan pembeli ya, antara penjual dan pembeli itu jauh melampaui Bitcoin. Data transaksi volume perdagangan Pi Network itu jauh ya. Beberapa hari setelah listing memang koin Pi Network itu di nomor 1, di nomor 2, di nomor 1, di nomor 2 ya, dan ini di nomor 1 lagi. Nah di sini ada populer ya, populer nomor 1 tingkat transaksi volume perdagangan itu memang di nomor 1 kan, Pi Network nomor 1. Bitcoin pun tergeser ya, Bitcoin pun tergeser. Ini yang perlu Mimin sampaikan bahwa Pi Network nantinya itu ya, ini kalau untuk saat ini mungkin lah ya masih bisa dikendalikan oleh paus ya, masih bisa dimanipulasi untuk masalah harganya. Tapi ingat ya, suatu saat ya koin Pi Network ini akan memimpin ya proyek besar-besar di lain sebagainya, termasuk daripada Bitcoin. Dan ini aja tingkat populer transaksi atau volume perdagangannya koin Pi Network sudah memimpin ya, sudah memimpin walaupun dengan harga Bitcoin mahal, tapi daya beli ya, daya beli, sentimen pasar, transaksi jual beli itu masih yang memimpin masih Pi Network. Apa saya salah ya, apa saya Mimin salah mengatakan jika Pi Network ini akan memimpin dunia? Tentu tidak. Ini akan berpotensi menjadikan Pi Network ini proyek yang sangat diminati secara luas teman-teman semua. Oke, Pi ya, Pi Network sungguh non konformis. Hampir semua kripto berada dalam hijau, sementara Pi berada dalam merah selama 3 hari berturut-turut. Ini adalah gambaran kecil saja teman-teman semua, di mana Sushi USDT ya, Pi, Portal, BTC, Ethereum, XRP ya, Doge dan lain sebagainya itu mengalami kenaikan, malah sebaliknya ya, Pi Network itu mengalami penurunan karena sifat daripada Pi Network itu melawan arus yang tidak biasa seperti cryptocurrency konvensional pada umumnya teman-teman semua. Dan ini senjata core team belum dibuka ya, dimana core team ya masih mempunyai senjata yang satu, yaitu 100 aplikasi yang terus dikembangkan core team. Oke, update terbaru dari Pi Global News, informasi tentang 100 aplikasi. Ini teman-teman semua ya, masih nyoroti tentang 100 aplikasi. Begitu 100 aplikasi ini dilepas oleh Core Team, akan ada permintaan lebih tinggi untuk Pi Coin, dan ini akan meroket harganya hingga ke puncak. Ya mungkin ke puncaknya itu berapa sih Min, sesuai dengan apa yang diharapkan daripada para pioner secara luas, yaitu global consensus value, yaitu ya yang diinginkan. Kalau enggak gimana Min? Enggak masalah, enggak apa-apa. Kalau untuk saya pribadi ya 0,1% daripada GCV atau 1% daripada GCV itu sudah sangat senang sekali ya, itu ya. Harga yang Anda lihat hari ini tidak akan melihat besok ya. Jadi untuk harga koin Pi Network mungkin yang sekarang itu 28.000 ya, atau 30.000, 35.000 atau 45.000 atau 48.000 itu nanti kalian tidak akan pernah melihat. Bahkan kalian akan membeli koin satu saja itu mungkin kalian nanti tidak akan pernah mampu ya. Karena ya senjata-senjata core team sejauh ini belum dikeluarkan, yaitu 100 aplikasi. Dan jangan salah, mungkin saya ya Mimin berbicara sekarang ini 100 aplikasi, apakah benar sih Min dari kemarin gembar-gembor 100 aplikasi? Kan dulu pernah saya katakan ya, visi misi core team adalah untuk menciptakan mata uang, bukan aset digital. Ya untuk saat ini masih dikendalikan oleh para paus. Oke, masih dipermainkan oleh para paus, masih dimanipulasi. Tapi setelah ekosistem nanti terbuka, tentunya ya kita akan sibuk berbelanja di 100 aplikasi tersebut. Kenapa harus di bursa? Nah, inilah yang akan menciptakan sebuah kelangkaan nantinya. Ya, ketika para investor ya melihat ada ekosistem di dalam 100 aplikasi ini, tentu harga koin Pi Network akan otomatis ya mengalami
kemahalan ya, mengalami peningkatan. Banyak sekali orang yang tertarik berburu koin ya. Jadi yang perlu Mimin sampaikan untuk saat ini adalah jaga koin Pineapple kalian ya, jangan sembarangan menggunakan atau mentradingkan ya. Mentradingkan untuk mencari keuntungan nggak masalah, tapi kalau untuk menjual ya sebenarnya sangat disayangkan ya. Tidak butuh waktu lama nanti ya untuk koin Pineapple ini, saya yakin pasti akan sesuai dengan apa yang diharapkan dari teman-teman semua. Zaman sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti Livegood ini teman-teman semua. Livegood teman-teman cukup membeli lisensinya. Tidak perlu tutup poin, tidak perlu seimbang kiri, seimbang kanan. Ketika teman-teman semua di luar sana ada yang trauma dengan multi level marketing, ini solusinya. Jangan cari-cari lagi yang lain. Jangan cari bisnis yang lain yang mungkin jual produk juga, sama aja. Kalau saya cerita ingin jual produk lagi, mending saya di bisnis sebelumnya. Brandingnya udah ada. Tapi apa? Saya ingin solusi dari bisnis sebelumnya. Kalau bisnis sebelumnya sama aja dengan bisnis sekarang, mending ngapain? Mending bisnis sebelumnya sama aja. Kita harus melek sebuah perubahan. 4 pilar dari sebuah bisnis Livegood. Yang pertama adalah perusahaannya. Perusahaannya sudah ada di 200 negara. Ini poin sangat penting. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun, perusahaan sudah ada di 200 negara. Poin kedua, produknya digaransi teman-teman semua. Bayangkan, perusahaan tidak main-main ciptain produk bergaransi. Baru sekali ini saya ngelihat produk kesehatan digaransi. Produknya premium, sudah pasti premium. Karena apa digaransi? Nggak mungkin perusahaan sembarang buat produk. Nah yang ketiga, bonus sponsornya langsung 50%. Ngajak 2 orang langsung balik modal. Poin keempat adalah membership. Teman-teman semua, mau tidak mau, bisnis yang berkecimpung di membership atau subscription itu akan meledak. Ini bisnis besar teman-teman semua. Nah teman-teman, ini adalah CEO kita, Ben Greenski. Beliau hatinya sangat mulia, ingin membantu banyak orang di dunia tanpa harus mengeluarkan duit yang banyak. Makanya produk Livegood itu premium dan bergaransi. Harganya sangat-sangat murah teman-teman semua. Nah, sertifikasi Livegood itu sudah internasional. Vegan 100%. Oke bang, gimana cara gabungnya? Lu tinggal cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ akan gua sediakan link grupnya. Lu join dalam grup. Di situ gua sebagai tuan rumah yang membentuk grup tersebut, yang tentunya akan mengajarkan lu cara joinnya sekaligus cara mengerjakan bisnisnya.